Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 ABC. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk materi kemagnetan yang kedua. Yang pertama tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau ditimbulkan oleh arus listrik dalam suatu medan magnet. Nah, besarnya gaya Lorentz itu besarnya adalah B kali I kali L, di mana F-nya itu gaya Lorentz-nya, B-nya besar medan magnet, I-nya besar kuat arus listrik, dan L-nya panjang kawat. Seperti itu. Nanti kalau mencari komponennya bisa dibalik seperti ini. B sama dengan, I sama dengan, L sama dengan. Lihat rumus aslinya ini. Kemudian kita teruskan untuk bab berikutnya yang penting dari materi kemagnetan, yaitu tentang trafo. Kalian sudah sering sekali mendengar trafo. Nah, trafo itu bentuknya seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah mengubah besar tegangan listrik. Nah, jika trafo ini dibuka, dalamnya itu berisi seperti ini. Berisi besi lunak yang dililiti oleh kawat penghantar. Besi lunak yang dililiti kawat penghantar. Nah, di sini ada dua bagian. Di sebelah kiri ini kumparan primer dan di sini kumparan sekunder. Nah, di masing-masing kumparan itu ada komponen apa saja? Ada banyaknya lilitan, ada tegangan, dan ada arus yang mengalir. Di sini juga ada jumlah lilitan, tegangan sekunder, dan arus yang mengalir. Atau bisa kalian lihat di sini ada komponen VP berarti tegangan primer, ada IP kuat arus primer, ada NP ini jumlah lilitan kumparan primer. Dan di bagian sekundernya atau outputnya ada tegangan sekunder, ada kuat arus sekunder, dan ada ini NS jumlah lilitan sekunder. Nah, hubungan dari tegangan, kuat arus, dan banyaknya lilitan dalam trafo itu VP per VS sama dengan IS per IP sama dengan NP per NS, atau ini biar urut, VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, ini yang beda sendiri, IS per IP. Nah, dengan keterangan VP tegangan primer, VS tegangan sekunder, NP jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, IS-nya kuat arus sekunder, IP-nya kuat arus primer. Primer itu kumparan masuk tadi, sekundernya kumparan yang keluar. Nah, macam trafo. Trafo tadi mengubah besar tegangan. Jadi mengubahnya bisa menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, yang menaikkan namanya trafo step up, yang menurunkan namanya trafo step down. Cirinya step up. Trafo step up berarti karena menaikkan tegangan, berarti tegangan sekundernya lebih besar dari tegangan primer. Jumlah lilitan sekundernya lebih besar dari jumlah lilitan primer, tetapi arus sekundernya lebih kecil daripada arus primer. Itu yang step up. Kalau yang step down berarti kebalikannya, karena menurunkan, berarti tegangan sekundernya lebih kecil dari tegangan primer. Lilitan sekundernya lebih kecil dari lilitan primer, tetapi arus sekundernya lebih besar dari arus primer. Kemudian untuk efisiensi suatu trafo itu perbandingan antara daya trafo yang keluar atau sekunder dibagi dengan daya trafo yang masuk. Daya, ingat daya itu
sama dengan tegangan kali kuat arus. Berarti efisiensinya daya keluar berarti tegangan sekunder kali arus sekunder, kemudian daya masuknya tegangan primer kali arus primer kali 100%. Itu rumus efisiensi. Kemudian kita teruskan latihan soal. Nah, kamu perhatikan ini ada trafo di mana lilitan primernya 4000, tegangan primernya 200, arus primernya 2. Kemudian di sini ada lilitan sekundernya 2000. Kamu suruh mencari berapa arus sekunder dan berapa tegangan sekundernya. Ingat rumusnya atau diketahui dulu biar tidak bingung. NP lilitan primernya 4000, NS-nya 2000, tegangan primernya 200, arus primernya 2. Nah, mencari tegangan sekunder berarti pakai rumus ini. Yang ada tegangan dan lilitan berarti pakai ini. NP per NS sama dengan VP per VS. Mencari VS berarti ini silangkan dibagi ini. Berarti VS sama dengan NS kali VP bagi NP. 2000 kali 200 bagi 4000. 2000 dan 4000 berarti 1/2. 200 bagi 2 berarti 100 volt. Kemudian kalau mencari IS berarti pakai NP per NS sama dengan IS per IP. IS sama dengan NP kali IP bagi NS. NP-nya tadi 4000 dikali 2 dibagi 2000. Berarti ketemu 4 ampere. Atau bisa kamu mencari pakai VP per VS sama dengan IS per IP juga bisa. VP-nya tadi 200 dibagi VS-nya tadi ketemu 100 dikalikan 2 berarti sama ketemunya 4. Itu bisa kalian pelajari sendiri. Nanti ada beberapa soal untuk besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.